Jangan disebut Dunkin Donuts lagi ya. Just call it Dunkin. Emang ada apa sih dengan brand yang satu ini? Kali ini kita akan bahas tentang Dunkin atau yang kita tahu sebagai Dunkin Donuts. Dilansir dari Business Insider, David Hoffman, CEO dari brand Dunkin, mengatakan, "This isn't a chain for the sake of chain." Maksudnya, perubahan ini tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi didasarkan pada strategi bisnis yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perusahaan ke depan. Kalau menurut para ahli, konsep rebranding perusahaan itu gimana ya? Muzelek dan Lamkin menjelaskan bahwa rebranding itu menciptakan identitas baru, seperti nama, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya. Selanjutnya, mereka menjelaskan dalam kurva ini bahwa rebranding korporat dapat mencakup berbagai tingkat perubahan, dari yang kecil sampai yang besar, yang mengubah identitas perusahaan secara signifikan. Awal mulanya pada tahun 1948, William Rosenberg mendirikan Open Kettle, sebuah restoran yang menjual kopi dan donat di Quincy, Massachusetts, Amerika Serikat. Saat itu Rosenberg menyadari sebuah fenomena, ternyata orang Amerika suka banget mencelupkan donat ke dalam kopi. Yes, Dunkin dalam bahasa Inggris, yang artinya mencelupkan. Dari sinilah Dunkin Donuts lahir 2 tahun setelahnya. Menjual donat menjadi fokus utama bisnis hingga tahun 90-an. Dilansir dari Wall Street Journal, pada tahun 90-an para stakeholders menyadari bahwa tren di Amerika berubah pada tahun itu. Masyarakat Amerika lagi aware soal kesehatan dan donat tidak dikenal sebagai alternatif sarapan yang sehat. Namun di saat itu juga coffee shop marak di mana-mana. Masyarakat mulai sering mengkonsumsi minuman kafein. Dari situ Dunkin mulai mengembangkan produk minumannya juga. Bukan cuma minuman kafein, tapi inovasi minuman-minuman non-kafein, minuman rendah kalori, hingga minuman vegan, dan inovasi dan perubahan lainnya sesuai kondisi pasar saat ini terus dilakukan. Kamu pernah merasa aneh enggak sih? Terutama ketika mereka menggunakan logo minuman, tapi nama brandnya donat. Kenapa logonya bukan donat ya? Ternyata berdasarkan performa penjualan, yang berkontribusi paling besar adalah penjualan kopi, yaitu sebesar 60% dibandingkan penjualan donatnya. Akhirnya, tahun 2018, kata donat dalam brand dihapus dan berubah menjadi hanya kata Dunkin. Ternyata brand yang sudah berjalan puluhan tahun ini masih memungkinkan akan terjadinya rebranding loh. Jadi kalau bisnis kamu harus pivot atau rebranding atau ada perubahan yang signifikan, jangan insecure ya, karena justru itu upaya kamu dalam mempertahankan bisnis ketika dihadapkan realita. Itu dia alasan rebranding pada brand Dunkin. Next, kita bahas apa lagi ya? Saat ini, Paper Tinker membuka kolaborasi bagi kamu yang mau menganimasikan bisnismu, periklanan, ataupun menganimasikan temuan hasil penelitianmu. See you guys on the next video. Bye!